Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, seringkali kita memberikan beban yang lebih atau memberikan cara yang rumit, padahal ada cara yang lebih sederhana. Dan ada yang tidak perlu memberikan beban bagi sesama. Beranikah kita bersaksi tentang kebenaran dengan menjalankan apa yang sederhana dilakukan dengan sederhana tanpa harus mempersulitnya? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keselamatan, kami telah Kau satukan dalam misteri Paskah Kristus yang kami rayakan dengan gembira. Lindungilah dan selamatkanlah kami dengan daya ilahi-Mu, sehingga kami senantiasa selalu mencari apa yang menjadi kehendak-Mu atas persiarahan hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dari kisah para rasul kita belajar untuk mengerti sebagaimana dikatakan adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan orang banyak untuk kepentingan orang banyak, supaya kepada kita jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang tidak perlu. Ciri-ciri bahwa sebuah keputusan itu lebih mementingkan pihak-pihak tertentu ialah ketika peraturan itu dikeluarkan justru membuat sesuatu yang sebenarnya mudah menjadi sulit. Justru membuat sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi beban, akhirnya membebani. Mari kita berefleksi. Kita lihat, apakah di dalam kehadiran kita, atau di dalam kita saat mengambil sebuah keputusan, kita memberikan sesuatu jalan keluar yang lebih ringan, atau sesuatu jalan keluar yang lebih mempersulit dan memberi beban. Kisah yang dialami oleh jemaat perdana saat mengalami perbenturan antara iman dan budaya, bagaimana mereka berdamai tanpa harus menghilangkan apa yang esensial atau yang perlu. Seringkali di dalam persiaran hidup kita, terutama di tengah pandemi COVID-19, ada aturan-aturan yang tidak masuk akal. Ada pula sesuatu yang hanya sekedar untuk menunjukkan atau gagah-gagahan. Hanya sekedar menunjukkan suatu kuasa, bahwa kita masih berpengaruh ini dan itu. Tetapi hari ini kita diajak, sudahkah aturan itu membantu kita untuk selamat, atau justru membuat kita terbebani dan akhirnya mati karena tersakiti? Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, perintah Tuhan jelas supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita semua. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Seringkali kita menuntut sesama kita. Seringkali kita menuntut pasangan hidup kita. Seringkali kita menuntut teman atau sahabat kita. Tetapi sudahkah kita mengasihi teman kita? Sudahkah kita mengasihi dan berdamai dengan diri kita? Orang yang berdamai dengan diri kita, orang yang berdamai juga dengan dirinya sendiri, atau berdamai dengan sesamanya, ia tidak akan pernah memberikan beban lebih atau meletakkan beban yang berat kepada sesamanya. Karena mengasihi berarti justru membantu orang mencari cara yang lebih sederhana dan tidak mempersulit sesuatu yang sudah sederhana hanya karena ingin diakui keberadaan kita.
Beriman bukan perkara mempersulit yang ada, tetapi mencari solusi, mempermudah dan menyelamatkan banyak orang tanpa harus melanggar yang esensial. Mari kita hadirkan kasih Tuhan di dalam hidup kita dengan menjadikan diri kita berkat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, aturan yang mengasihi dan menyelamatkan tidak memberikan beban yang lebih dan tidak perlu. Aturan yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus akan membantu orang untuk semakin diselamatkan dan dimerdekakan. Bukan justru sebaliknya, semakin terkekang, menderita, dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Mari kita buat semuanya menjadi sederhana tanpa harus melanggar aturan yang ada. Tuhan memberkati. Amin.